Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 15 sampai 17. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu
keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus, Tuhan atas hari Sabat. Saling menghargai dengan ketulusan hati merupakan norma dalam membangun hidup bersama. Gagal memenuhinya akan menjadi perkara. Bacaan Injil hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus pada hari Sabat di rumah ibadat berhadapan dengan orang-orang Farisi. Yesus meminta orang yang mati sebelah tangannya untuk tampil ke depan dan bersoal jawab dengan mereka. Karena orang-orang Farisi tidak mau menjawab pertanyaannya, secara dramatis Yesus lalu menyembuhkan orang itu. Ternyata orang-orang Farisi bukan mengagumi, tetapi keluar dan bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Di balik kisah itu, penginjil Markus hendak menyampaikan kepada kita siapa sesungguhnya Yesus itu. Pada kisah sebelumnya, dikatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Orang Farisi sangat menghormati hari Sabat sebagai hari Tuhan. Pada hari Sabat, orang tidak boleh melakukan pekerjaan, termasuk menyembuhkan orang sakit. Yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pasti tidak diberkati atau tidak direstui oleh Tuhan. Sebaliknya, Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat tidak membatasi untuk berbuat baik. Demikian orang yang mati sebelah tangannya itu mengikuti perintah Yesus dan disembuhkan. Siapakah yang kata-katanya dibenarkan? Siapakah yang dapat menyembuhkan dengan kata-katanya? Yesus adalah benar-benar Tuhan atas hari Sabat. Dialah Sang Anak Manusia, Imam untuk selama-lamanya, sebagaimana diajarkan oleh Paulus dalam suratnya kepada orang Ibrani. Saudara-saudariku terkasih, seperti Abraham yang disambut oleh Melkisedek, dan Abraham menghormatinya dengan memberikan 1/10 dari semua miliknya sebagai persembahan, penginjil Markus menghadirkan Yesus bagi kita. Kepada Yesus itulah kita memberikan segala hormat dan bakti serta pujian. Kepadanya dan bersama Dia, persembahan kita bawa, karena Dialah Tuhan kita sepanjang segala masa. Di tengah kerancuan dan kegalauan dunia, ketika banyak orang kehilangan rasa penghargaan kepada sesama dan kepada Tuhan juga, kita diajak untuk meneguhkan iman kita. Yesuslah andalan kita, karena Dialah Tuhan atas hari Sabat, Tuhan segala kuasa. Kepadanyalah pujian selama segala abad. Amin.